Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang sedang mengikuti ibadah online. Saya undang Bapak Ibu untuk perlahan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu selalu menyertai kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Wow. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yang percaya katakan yeay. Serukan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Mari sekali lagi kita beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kami kuasa Tuhan. Kuasa yang Engkau berikan Tuhan melampaui apa yang kami bayangkan, apa yang kami pikirkan Tuhan. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Kiara laba syakara laba tariara laba syakara. Kiara lama syakara laba. Mari kita naikkan syukur di hadapannya. Jesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian. Bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar.
pernah terlama janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlama janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlama janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yang percaya angkat tanganmu. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlama janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlama janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih. Terima kasih Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat, terlambat janji, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Pulihkan hidup kami Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Mari Bapak Ibu dalam Tuhan, sembah Tuhan. Angkat suaramu, naikkan syukur di hadapannya. Jesus, oh Jesus, we worship you. Hallelujah. Worship Him, sembah Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku percaya Kau bekerja, Yesus, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih. Tak pernah terlambat janjimu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Jumpa lagi di dalam ibadah online minggu keempat ya dari bulan 8 ini.
Dan kami merasakan Allah begitu luar biasa sehingga kami boleh kembali melayani. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan atau saya bacakan ya Mazmur 91. Demikian bunyi firman Allah. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelapan, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab, perhatikan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami naikkan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih-Mu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami tahu kalau kami masih ada dan boleh menikmati hari-hari ciptaan-Mu semata-mata karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Tuhan, urapi kami supaya firman-Mu ini Tuhan menjamah semua yang ibadah online. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, barusan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, sehingga kita boleh merayakan dengan tidak mengurangi sukacita dan kebanggaan kita yang sudah merdeka ini. Mari kita sama-sama juga belajar bahwa saudara pun secara rohani ya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang saudara baca yaitu dalam Yohanes 8 ayat 32. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Nah, sebab itu saya rindu saudaraku yang kekasih, kita akan berbicara tentang kebenaran ini. Ya, kalau minggu yang lalu saudara sudah mendengar berita yang disampaikan oleh Pastor Yosua, bagaimana iman yang kuat, ya, memiliki iman yang kuat. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana bertambah kuat di dalam Tuhan. Ya.
Bagaimana supaya kita ini bertambah kuat di dalam Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih, dalam masa-masa sekarang, saudara harus banyak perlu bersekutu supaya saudara lebih banyak mengerti kebenaran itu. Saya bacakan dulu di dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu yang kekasih, kita mulai dari ayat 8. Dikatakan mereka, yaitu orang yang percaya ini, berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion berbicara tentang kekekalan. Bagaimana kita supaya bertambah kuat di dalam kehidupan kita? Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kita di dalam dunia ini sementara. Ya. Kelak kemudian kita akan kembali pulang, yaitu pada kekekalan. Sebab itu kalau kita mau kuat, kita harus menaruh harapan kita kepada yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, apabila Bapak Ibu yang kekasih yang mengikuti ibadah offline, ada yang belum mengenal Tuhan, ya, mari saya mengundang Bapak Ibu yang kekasih, ada jaminan di dalam Tuhan, ya. Kalau kita percaya kepada Kristus, menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan, Tuhan menjamin kehidupan kita. Maka saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang kasih, sehingga di dalam kehidupan kita di dunia ini sama dengan kita sekolah. Sekolah apa, Pak? Sekolah kehidupan, ya. Sekolah kehidupan. Memang dikatakan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan berjalan dalam dunia yang tidak pasti ini akan bertambah hari bertambah kuat. Bertolak belakang dengan orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Tidak ada saudaraku kita berjalan itu makin kuat, makin lelah ya, makin capek ya. Segala sesuatunya itu pasti akan susut di dunia ini. Tetapi saya mau beritakan berita sukacita buat saudara, ya. Kalau saudara menaruh harapan saudara kepada Yesus yang sudah menebus segala dosa kita, ingat. Ya, Yesus yang telah menggantikan saudara di atas bukit Golgota, maka saudara mempunyai kehidupan kekal, kehidupan yang dijamin oleh Tuhan, ya, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya, bahwa Dia akan memegang saudara sampai pada kesudahan zaman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ayat 7 tadi dikatakan, sekalipun mereka melintasi lembah baka, ya. Lembah baka ini identik. Nah, kalau kita lihat terjemahan yang aslinya, artinya itu air mata, ya, atau identik dengan penderitaan, identik dengan kesulitan, identik dengan tekanan. Ya, pada masa-masa pandemi ini pun semuanya mengalami tekanan-tekanan yang demikian. Ya, tapi dikatakan sekalipun mereka melintasi lembah baka, mereka akan menjadi mata air. Bapak Ibu yang kekasih, saya melihat, saya perhatikan, ya Bapak Ibu, mereka yang kuat di dalam Tuhan, karena mereka menyadari tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Kesulitan-kesulitan, masa-masa yang sulit, ya, bersama Tuhan dilewati.
sehingga lembah Baka itu menjadi lembah yang bermata air. Artinya begini saudaraku, orang-orang yang biasa dipakai Tuhan itu sudah mengalami banyak kesulitan, problem dan masalah dalam hidupnya. Sehingga dia boleh menjadi saluran berkat buat orang lain. Mereka dapat menguatkan orang lain, mereka dapat menghibur orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebab itu saya rindu iman saudara akan bertambah hari, bertambah kuat. Ya, sesuai dengan apa yang telah dicanangkan, yaitu tahun integritas. Ya, kita harus menjadi kuat, yaitu bertambah-tambah kekuatan kita di dalam Tuhan. Ada 3 kunci dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, yang pertama ayat 5 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu. Diam di dalam rumahmu itu artinya apa? Diam itu artinya setia. Diam artinya tetap di dalam Tuhan, di dalam keadaan suka dan duka. Ya, sekali lagi, dalam keadaan belum dapat berkat dan sudah diberkati berlimpah-limpah. Ya, kita harus tetap di dalam Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita mengalami banyak berkat, semuanya aman, kita boleh berkata haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Bagaimanakah keadaan kita dalam masa-masa sekarang? Masa-masa kesulitan. Bisa nggak kita dapat berkata puji Tuhan? Nah, sebab itu kesulitan, masalah, problem ini Tuhan ambil bagian. Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, jangan lari dari Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan. Kenalilah Tuhanmu itu saudaraku. Tuhan itu telah mengorbankan segala-galanya. Bahkan anaknya sendiri dikaruniakan kepada kita supaya kita menjadi warga negara sorga. Terlebih yang lainnya, ya. Memang kalau kita mengandalkan perasaan seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Padahal saudaraku, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ya, saya ulangi, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Kesulitan masalah itu dijadikan Tuhan alat untuk menempa saudara, alat untuk melatih saudara supaya saudara menjadi orang yang lebih kuat. Nah, yang pertama itu saudaraku, ya. Yang kedua dikatakan ayat 5b, ya. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya, yang kedua terus-menerus, artinya itu apa? Hatinya penuh syukur. Ya. Saya ulangi, hatinya penuh rasa syukur. Ya. Karena dia menyadari bahwa dirinya ini bersama dengan Tuhan, ya. Tuhan di dalam dia. Dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah mengalihkan pandangannya kepada anak-anaknya. Maka dia akan bersyukur senantiasa di dalam segala sesuatu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saudaraku, ya Yosua masih 4-5 tahun lah. Saya lupa ya, 4-5 tahun. Saya bawa naik ke Delta Plaza, saudaraku. Di situ ada ini permainan seperti bom-bom kar, tapi yang kecil itu, saudaraku, ya. Masih kecil anak ini, saudaraku. Biar berani. Saya perintahkan, saudaraku. Nah, tapi kan ada anak yang besar, mereka mainan bom-bom kar. Nah, saudara tahu yang namanya Yosua masih kecil, muter. Kan ada yang besar-besar itu kan mesti tabrak-tabrakan, saudaraku. Nah, saudara, dikala anak saya mainan itu, saya sama istri saya itu melihat, mata saya tidak melihat anak yang lainnya. Tapi mata saya itu tertuju terus kepada Yosua. Jangan sampai anak ini nanti jatuh, jangan sampai ada tabrak. Jadi kalau ada mainan yang mau nobrol gitu,
Kita orang dua berteriak-teriak, saudaraku. Ya. Nah, perhatikan, itu papa dunia, saudaraku. Terlebih-lebih Bapak kita yang di sorga. Ya. Dia mencegah, dia memberikan dorongan supaya kita berani. Seperti saya memberi dorongan dengan Yosua supaya berani untuk main bom kar. Bapak kita pun ya memberikan dorongan kepada kita supaya kita berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, orang yang berani menghadapi kesulitan, dia akan melihat bahwa Allah turun tangan, Allah yang akan menolong, Allah sendiri akan yang perang ada di depannya. Saudara yang kekasih, sebab itu ya, saudara teguhkan hatimu. Caranya gimana? Teguhkan hati. Nggak ada yang lain, saudaraku. Kita harus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan mengatakan Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh itu tetap kuat. Ya. Caranya adalah dijagai oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya saudara mungkin dalam menghadapi problem-problem hidup saudara tenang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, di balik segala sesuatunya yang merasa kita sulit, merasa kita tidak mampu, di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan turun tangan, di situ Tuhan mau menunjukkan mujizatnya dalam hidup saudara, supaya kehidupan saudara naik level, supaya kehidupan saudara boleh menjadi contoh buat kerajaannya. Nah, saudaraku yang kekasih, dan poin yang ketiga, saudaraku, ya, poin yang ketiga yaitu ayat 6 dikatakan demikian. Berbagai manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang kekuatannya di dalam engkau. Apa artinya, saudaraku? Yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kepandaiannya sendiri, tidak mengandalkan harta kekayaan, tidak mengandalkan kedudukan atau channel, ya, tetapi yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita mengandalkan Tuhan, saya terlalu yakin, ya, saudara akan menjadi berbuah pada waktunya. Artinya berhasil. Ya, memberikan hasil pada akhirnya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir ya, dalam tahun kering, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa ayat ini, saudaraku, berbicara begitu keras sehingga kita menyadari, saudaraku, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan selalu punya pengharapan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu bersuka cita. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu optimis. Sekalipun penderitaan, sekalipun merasa tertekan, sekalipun seolah-olah, saya katakan seolah-olah, merasa putus asa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Hidupnya itu akan berhasil. Hidupnya itu akan menghasilkan banyak berkat di dalam kehidupan pelayanan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai penutup, ya, poinnya hanya ada 3. 1, diam, artinya setia.
artinya tetap di dalam Tuhan dalam segala suka dan duka. Ya. Yang kedua, saudaraku, yaitu terus-menerus, artinya hidup penuh syukur, terus-menerus memuji Tuhan, penuh rasa syukur. Ya, saudara, ini akan menjadi kekuatan kita bertambah-tambah. Dan yang ketiga, kuat di dalam Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan mengatakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai contoh ada satu ilustrasi saudara, ya, supaya saudara menyadari kalau mungkin saudara ada yang berpikir selama ini saya sudah setia ikut Tuhan ke gereja, tapi problem masalah kok makin lama makin menghimpit. Lalu saudara mulai lemah, mulai malas untuk belajar firman Tuhan, mulai malas untuk berdoa, ya. Sehingga saudara selalu perkataan-perkataan itu selalu pesimis, ya. Nah, contoh begini saudaraku yang kekasih, ada seorang petani, ya, dia mendapati seekor bayi yang baru aja lahir, yaitu anak anjing. Tapi sayang, anak anjing ini kehilangan induk-induknya, meninggal, saudaraku. Sehingga kebingungan, ya, dia harus membawa kemana. Teringat di rumahnya ada kambing, saudaraku, yang baru juga beranak kambing, ya. Dibawanya anak anjing ini untuk disusui sama kambingnya ini, saudaraku. Ya, tentu dengan segala upaya akhirnya menyusui dan bertumbuh sama-sama dengan anak kambing ini. Anjing yang disusui ini pun bertumbuh menjadi anjing kambing, gitu loh, saudaraku, ya. Anjing kambing sama-sama bertumbuh menjadi remaja. Nah, tapi aneh, saudaraku, anak anjing ini gayanya seperti kambing, ya, dia mengembik, ya, tingkah polanya itu selalu begitu, saudaraku. Kebingungan yang namanya petani ini, loh, ini anjing kok tingkah lakunya, suaranya juga seperti kambing, kan enggak bener ini, saudaraku. Nah, lalu dia cari, yaitu anjing-anjing yang sebaya, gitu, ya. Anjing-anjing remaja itu beberapa ekor, ya, itu dibawa pulang, saudaraku, dikumpulkan dengan anak anjing ini. Anjing kambing ini pertama ya kikuk, gitu, saudaraku. Ini tidak pernah ketemu sama anjing lain, sekarang ketemu anjing lain, kok lain, ya. Karena lama-lama dia kumpul sama anjing ini, dia menyadari bahwa dia itu bukan kambing, dia itu adalah anjing, saudaraku yang kekasih. Sehingga lambat laun anjing ini tingkah lakunya dan mulai juga menggonggong seperti anjing biasanya. Cerita ini, saudaraku, simple, ya, sederhana. Sebetulnya kita ini, identitas kita ini pemenang. Identitas orang yang lahir baru itu menjadi identitas pemenang. Identitas kita ini identitas kerajaan Allah, saudaraku, ya. Ciri-cirinya yang berpikir positif, optimis, jangan sampai kita kehilangan integritas. Jangan sampai kita kehilangan identitas, ya. Identitas kita ini seperti anak anjing tadi, bukan kambing, tapi anjing. Identitas kita ini anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih, saudara baca Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan demikian, juga dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, barang siapa di dalam Kristus. Nah, saya ulangi. Barang siapa dalam Kristus, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Bapak Ibu yang kekasih, karena identitas kita adalah identitas anak Allah, ya, bukan kambing, maka kita harus berkumpul, bergaul dengan Tuhan kita, bergaul dengan anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Nah, saya terlalu yakin, mungkin ada yang sudah kehilangan identitas karena COVID-19 sehingga saudara dalam ketakutan, saudara mungkin kehilangan identitas saudara karena masalah problem saudaraku yang dihadapi saat ini. Berita baiknya saudaraku, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan masih membuka kedua tangannya. Dan orang yang datang kepada Dia tidak akan dibuang. Sekalipun merah seperti kirmisi dosamu, Tuhan akan ganti atau Tuhan akan cuci menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku yang kekasih, sungguh hari-hari terakhir ini berita-berita menyedihkan, ya. Coba saudaraku, saya mendengar dari temannya Pastor Yosua, ya, teman jauh sekali saudaraku ya. Orang tuanya satu meninggal, saya lupa yang mamahnya atau yang papahnya, ya. Lalu satunya lagi meninggal. Jadi orang tuanya meninggal dua-dua, saudaraku. Lalu istrinya, saudaraku, meninggal juga, saudaraku. Dia stres, tidak bisa kerja, ya, karena kehilangan semuanya. Lalu mengambil tindakan, mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Coba, saudaraku, kan berarti kehilangan identitasnya, saudaraku. Dia tidak tahu kalau dia itu biji mata Tuhan. Satu lagi kemarin saya dengar, ya, di Iskus, saudaraku, dari lantai berapa? 27, saudaraku, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya sedih, ya, kenapa harus melakukan yang demikian? Padahal masih muda, saudaraku. Sebab itu, saudara, dunia saat ini memerlukan saudara dan saya, ya. Kalau saudara tidak kuat iman saudara, bagaimana dengan mereka? Tapi saya percaya hari ini saudara mendengar berita ini berarti saudara dipilih Tuhan. Maka itu tambahi iman saudara. Apapun kesulitan saudara, tetap diam dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, tetap memuji Tuhan. Artinya muliakan Tuhan. Jangan ada kata-kata tidak mungkin. Jangan ada kata-kata kotor. Jangan ada kata-kata yang membuat saudara lemah. Tapi seperti Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya tidak teori, saudara, saya sudah praktek. Iya, kalau saya bisa berdiri depan saudara, bukan karena saya mempunyai kelebihan dari saudara. Enggak, saudaraku. Karena firman Tuhan saya praktekkan, saudaraku. Saya praktekkan apa enggak pernah salah, enggak pernah gagal. Saudara, saya manusia, saya pernah gagal. Tapi bukan karena saya gagal saya harus berhenti. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, orang benar kalau 7 kali jatuh dia akan bangun lagi. Artinya apa? Pasti berhasil. Sudah bangkit lagi, saudaraku. Praktekkan lagi. Nah, dan semua rekan saya, semua teman saya yang saat ini saya lihat berhasil, hidupnya jadi berkat, hidupnya menjadi saluran buat orang lain. Mereka sudah mengalami semua namanya kesulitan, masalah, dan problem-problem. Entah itu ekonomi, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Dan menjadi saluran berkat. Karena mereka tahu identitasnya. Dia adalah pemenang. Dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan. Karena dia adalah biji mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, biarkan firman Tuhan ini saudara bagikan pada yang lain. Sehingga mereka semua mendapat kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, firman-Mu Tuhan saya sampaikan. Bahwa Tuhan tidak menghendaki kami hancur. Tuhan tidak menghendaki kami jatuh.
Tapi Tuhan menatang kami, senantiasa mengulurkan tangan buat kami. Tuhan, Engkau telah berfirman Tuhan pada hari ini Tuhan dengan jelas bahwa orang yang di dalam Engkau akan bertambah hari, bertambah kuat Tuhan. Ya, bertambah hari, bertambah semangat Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan praktekkan Tuhan, akan tetap melayani Engkau, akan tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. Situasi enak tidak enak, situasi susah senang, saya tetap akan di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami tetap Tuhan akan memuji atau Tuhan tetap bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, orang yang mengandalkan Engkau Tuhan tidak pernah Tuhan mengalami Tuhan kekecewaan. Sebab andalan kami Engkau, yaitu Tuhan yang ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, meteraikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan love offering, persembahan kasih. Kita akan berdoa bagi saudara, nanti silahkan QR code atau saudara bisa transfer pada rekening yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapak, terima kasih. Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas anugerah-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan Kau kasih kesempatan kepada kami Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang melimpah atas kami. Biarkan Tuhan ini menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara memberikan persembahan. Pengumuman, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan peduli kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang belum beruntung, yang ada di sekitar kota di pinggiran kota Surabaya. Karena ini masa PPKM, kami tidak bisa berkumpul, jadi kami bagikan lewat langsung saudaraku ya, ke rumah-rumah mereka. Ya, capek dikit tidak apa-apa, karena buat Tuhan. Silakan saudara saksikan. Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan, luar biasa pemerintah telah mengizinkan kita kembali untuk beribadah outside atau offline atau tatap muka. Memang sangat membingungkan, tapi nggak bingung ya, tatap muka atau beribadah kembali di gereja kita Tegal Sari nomor 60. Nah, saudara, tanggal 29 rencana kita akan mengadakan ibadah tatap muka. Sekali lagi ibadah offline. Tapi perhatikan baik-baik, hanya 2 kali ibadah sementara. Ya, saya ulangi, ibadah hanya 2 kali. Ya, untuk sementara, yaitu jam 9 pagi, ya, jam 11 siang, ibadah
cukup 1 jam kurang lebih, lalu kita akan bersihkan, kita sterilisasi lagi, lalu jam 11 ibadah lagi. Ya, untuk sementara ibadah dibatasi sekitar 50%. Jadi kurang lebih lah 70 sampai 75 ya. Saya rasa cukup jelas saudaraku yang kasih. Saya undang saudara karena banyak sekali orang yang sudah teriak-teriak untuk sama-sama ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tanggal 29. Tiba saatnya saudara menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tanganmu. Kami naikkan syukur dan terima kasih ke Bapa di hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau mendengar doa dan permohonan kami. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintahan Presiden Jokowi bersama kabinet dan menteri-menteri, juga untuk pejabat tertinggi sampai terendah, takut akan Engkau, sehingga Tuhan semuanya COVID-19 ini terkendali, menurun, dan kami boleh beribadah offline kembali. Hamba juga berdoa, Tuhan lanjutkan karya-Mu supaya Tuhan COVID-19 ini selesai bersih Tuhan, dan kami boleh bersuka cita seperti semula, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan kelancaran untuk vaksinasi supaya semuanya tercover dengan baik, dan Tuhan obat-obatan dan lain sebagainya. Tuhan tolong juga untuk kesehatan dari para dokter, juru rawat, sukarelawan. Tuhan tolong juga untuk TNI ABRI. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya saudaraku, engkau terima berkat. Terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin. Show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades.